Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini saya sebagai kepengurusan Ormasi Organisasi Remaja Majelis Selungkang mengadakan sebuah program yaitu Ormasi Menyapa. Pada kali ini kita kedatangan tamu nih, yaitu pembina Ormasi yang bernama yaitu Bapak Fitra Abdul Malik SPDI. Assalamualaikum Pak. Salam. Untuk tidak memperpanjang kata-kata kalimat pembuka, baiklah secara apa? Kan lupa Pak, karena apa Pak? Untuk tidak memperpanjang kalimat pembuka, baiklah secara langsung saya akan bertanya kepada Bapak. Berikanlah penjelasan dari singkat biografi Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa dimanapun berada, sahabat-sahabatku dimanapun berada, terutama para remaja masjid dimanapun berada. Baik, Bapak akan menyampaikan sedikit tentang biografi. Nama Bapak Fitra Abdul Malik, kelahiran Selungkang 23 April 1991, TK Aisyah. Kemudian melanjutkan SD selama 6 tahun di SD Muhammadiyah Selungkang, kemudian SMP Muhammadiyah Selungkang, SMA SDI, kemudian pernah mengenyam pendidikan lebih kurang 5 tahun di Padang, yaitu Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, jurusan Bahasa Arab dan Tarbiyah. Alhamdulillah pada kali ini kegiatan sehari-hari, pertama Imam Masjid Raya Selungkang, yang kedua guru SD Muhammadiyah, kemudian juga guru SMP Muhammadiyah honorer mengajar bahasa Arab dan Al-Quran, kemudian juga aktif di TPQ, guru TPQ itu Nurul Sa'adah Sungkiang. Alhamdulillah diamanahi 3 periode menjadi ketua Forum Komunikasi Guru TPQ, kemudian juga aktif di Penyuluh Agama, itu Penyuluh Agama Kecamatan Selungkang, Kantor Urusan Agama Selungkang, kemudian juga di sehari-hari aktif di pengurusan masjid. Alhamdulillah sekarang diamanahi sebagai wakil ketua Masjid Raya Selungkang, dan juga aktif di didikan subuh, dan juga diamanahi sebagai pembina daripada Ormasi. Mungkin itu sebagai sejarah singkat daripada Bapak. Oh, berarti banyak ya sejak biografi Bapak nih. Akhirnya banyak lah mendapat peluang gitu. Baiklah, untuk selanjutnya sejarah Ormasi, bagaimana Pak? Sejarah Ormasi itu singkatan dari Organisasi Remaja Masjid Raya Selungkang. Kalau berdirinya mungkin sekitar tahun 1980 sudah ada. Jadi semenjak awal berdirinya juga sampai sekarang tetap namanya. Pak ingat dulu ketika masih SD, yang mengaktifkan dulu Bapak Multazam, Ustaz Hidayatullah, kemudian Ustaz Arnold, Ustaz Turedo yang sekarang kerja di Balai Kota. Banyak lagi yang lettingan tahun kelahiran 80 lah. Sampai sekarang berjalan, alhamdulillah tetap namanya Ormasi. Dan sampai sekarang eksis kegiatan-kegiatannya. Alhamdulillah hari ini Ormasi sudah berkembang, sudah maju, dan sudah ada anggota Ormasi sebanyak 50 orang, dan pembinanya ada 4 orang, yaitu Pak Fitra Abdul Malik, yang kedua Bapak Afriza Aziz, yang ketiga Bu Desnova, yang keempat Bu Junianti. Baiklah, sejak kapan Bapak menjadi pembina Ormasi? Pembina Ormasi sebenarnya sudah ikut keanggotaan sudah lama, tapi yang aktif tuh semenjak tamat kuliah tahun 2016. Dulu kepengurusannya kalau tidak salah tuh Bapak Bu Jerry, akan tetapi vakum ya, artinya pengurusan ada tapi kegiatan tidak ada. Maka kami Pak dengan Pak Ustaz Fauzul berinisiatif bagaimana menghidupkan kembali organisasi remaja masjid ini yang hampir mati suri. Urusnya ada, tetapi kegiatannya tidak ada. Maka direkrutlah anak-anak yang tamat SMP, SMA untuk kegiatan ini. Kemudian sekarang alhamdulillah juga ada yang kuliah di Padang seperti Sultan.
kemudian Nibras dan Helmi yang di Jakarta dan banyak lagi. Akan tetapi walaupun mereka sudah kuliah, kan tapi secara kepengurusan mereka tetap, walaupun karena mereka kesibukan, tetap secara koordinasian kemudian jadi berlanjut terus dengan tamat kuliah, yang kuliah kemudian direkrut lagi. Jadi ada regenerasi gitu, estafet kepengurusan. Yang tujuannya untuk mereka sendiri. Artinya hanya cuma menjembatani mereka bagaimana berbicara di depan umum, kemudian berdialog, berkomunikasi dengan masyarakat, kemudian berorganisasi. Ini salah satu program kan, bagaimana saya mengangkat program ini, program Masih Menyapa ini supaya melatih public speaking, bagaimana cara berbicara, menjadi host dan sebagainya. Mungkin itu. Baiklah, kan Ono sudah diceritain tentang sejarah ormasi, terus kapan sejak dari pembina ormasi, terus yang saya mau tanyakan, apa saja sih kegiatan ormasi setiap harinya, apa kegiatan rutinnya? Mingguan ya, mingguan. Iya, mingguan. Baik, kami membagi dua sesi, yaitu yang laki-laki dan perempuan. Yang perempuan belajar sekali seminggu pada hari Jumat pada asar, itu biasanya bersama Bu Arjuniati atau Bu Desnopa, yang mana materinya lebih banyak tentang tahsin Al-Quran dan mungkin masalah keperempuanan. Kemudian yang laki-laki biasanya malam minggu itu bersama saya sendiri dan juga Monty Sultan, itu Bapak Rizal Aziz, yaitu tentang tauhid, tentang ilmu-ilmu agama lah. Jadi kemudian kegiatan yang hari ini kan Ramadan, itu biasanya yang menjadi petugas ya seperti protokol, kemudian kalam ilahi, dai cilik, itu dari ormasi, mayoritas ormasi, kemudian diambilkan dari siswa-siswa TPQ atau siswa-siswa SD yang berpotensi yang sebagai kultum. Dan itu program itu sudah berjalan lebih kurang 14 tahun. Semenjak almarhum Bapak Midi sudah mengadakan itu, maka saya sebagai muridnya berkewajiban untuk melanjutkan program-program. Mungkin bisa jadi nanti ke depannya kalian ya yang menjadi tetap menjalankan ini sampai kapanpun. Jadi dan sebelum mereka tampil itu dilatih dulu. Jadi 1 bulan 2 bulan sebelum hari H tampil, maka dilatih bagaimana cara protokol, kalam ilahi, kemudian kultum, supaya menampilkan yang terbaik. Jadi setiap tahun kita evaluasi, kritikan-kritikan dari pengurus kita terima. Jadi untuk semuanya untuk perbaikan. Mungkin itu. Baiklah, tadi sudah dijelaskan sejarah ormasi, terus kapan jadi di pembina ormasi, terus kegiatan apa saja yang dilakukan selama ormasi. Baiklah, untuk sebelum penutup, apa saja closing statement dari Bapak? Ya, mungkin closing statement ya. Kata penutup mungkin pemuda adalah tonggak daripada estafet kepemimpinan. Kata Bung Karno, berikan saya beberapa orang pemuda, maka saya akan getarkan dunia. Jadi, maka daripada itu, wahai pemuda, remaja dimanapun berada ya, manfaatkan. Apalagi tahun 2045, Indonesia emas itu artinya kita bonus demografi, artinya usia muda, usia milenial pada tahun 2045 itu lebih banyak daripada usia tua. Jadi kaum produktif lebih banyak daripada kaum tua. Itu makanya kita manfaatkan kesempatan ini 10 tahun ke depan, kita manfaatkan bagaimana Indonesia ini lebih baik ya. Kemudian pemuda yang produktif, yang betul-betul memiliki kepemimpinan, kemudian jiwa leadership, kemudian kejujuran, kemudian skill. Yang terpenting sekali dalam kehidupan ini adalah keahlian. Karena kalau ada kita keahlian, dimanapun kita bisa kita hidup. Tapi kalau kita hidup tanpa skill, maka kita akan susah untuk mencari usaha atau pekerjaan. Mungkin itu. Tetap semangat, lanjutkan estafet kepemimpinan ini supaya terutama pemuda-pemuda Sungkang ke depannya lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu saja. Alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Bapak Fitra Abdul Malik tentang ormasi menyapa dengan tema ormasi menyapa. Sekian acara podcast kami dari ormasi. Kalau ada kata-kata yang salah atau kalimat yang salah, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.